أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang lalu menjelaskan tentang orang-orang musyrik. Mereka itu senantiasa menyelisihi daripada apa yang ada dalam kebenaran Al-Quran. Bahkan ada kelompok dan golongan yang mereka bekerja sama, saling melakukan keburukan untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman dari jalan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul lihaula'il musyrikin billahi ghairahu alladzina ya'buduna ghairahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihaula'il musyrikin billahi, kepada mereka orang-orang yang mempersekutukan Allah, ghairal ladzina ya'buduna ghairahu, selain orang-orang yang menghambakan diri kepada yang lainnya. Apa yang harus diucapkan? Afa ghairallahi abtaghi hakaman, apakah aku akan mencari kebenaran, mencari hakim yang adil selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan makna dan pelajaran kepada kita sesudah kita mendapati kebenaran agama lewat ajaran agama Islam, maka tertutup bagi kita apabila ada tawaran-tawaran kebenaran yang diangkat dari luar syariat ajaran Islam. Tawaran-tawaran kebenaran yang diangkat dari selain daripada kitab suci Al-Quran. Kenapa? Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Sebab Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran secara terinci. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada masa kurang lebih 23 tahun dari semenjak risalah kenabian Nabi, yaitu beliau di usia berapa? 40 tahun. Kemudian beliau wafat di usia 63 tahun. Berarti kurang lebih Al-Quran itu turun dalam masa waktu 23 tahun. Berangsur-angsur Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu adalah sebagai hukum bagi kita umat Islam. Maka sebagai orang Muslim wajib patuh mengikuti hukum Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu tuntunan dalam hidupnya, maka dia akan terbimbing sampai perjalanannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu, siapa yang menjadikan Al-Quran itu dikesampingkan dalam hidupnya, hidup tidak mengikuti tata aturan Al-Quran, tidak mengikuti aturan-aturan Allah, qadahu saqahu ilan nari, maka dia akan dibelokkan,
masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas dalam kalimat persaksian kita mengatakan wabil Qur'ani imama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, aku ridha agama Islam menjadi panutanku, agamaku. Wa bil Ka'bati qiblatan, aku ridha Ka'bah sebagai arah kiblatku dalam salat. Wa bil Qur'ani imama, dan aku ridha Al-Qur'an sebagai panutanku, sebagai imamku, sebagai pemimpinku. Wa bil mu'minina ikhwana, aku ridha orang-orang mukmin itu menjadi saudara-saudaraku. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, maka kami berbebas diri dari tiap-tiap agama yang agama itu menyelisihi daripada ajaran agama Islam. Ini namanya kalimat pengakuan. Kita diperintahkan oleh Rasulullah pagi baca 3 kali, sore baca 3 kali. Ya, kalimatnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kata Rasulullah, siapa yang pagi hari dia telah mengadakan pengakuan seperti ini, kemudian siang sore harinya dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam Islam. Siapa yang sore hari dia baca, lalu malam harinya dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan meninggal dalam Islam. Maka hendaknya kita baca kitab suci Al-Quran mufassalan, rinci, yakni mubayyinan, karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai'in, wa anzala ma'akumul kitaba tibyanan likulli syai'in. Aku turunkan Al-Quran untuk kalian itu supaya menjelaskan pada tiap-tiap sesuatu. Sehingga Al-Quran adalah sebagai alat kebenaran, alat mengukur kebenaran. Alat mengukur kebenaran lewat Al-Quran. Itu berarti menggunakan alat yang benar. Kalau alat mengukur panjang pakai meteran. Alat mengukur berat pakai timbangan. Alat mengukur volume air pakai literan. Jadi ada alatnya masing-masing. Ya. Karena itu akan menjadi sebuah kebenaran yang hakiki manakala kita menggunakan alat ukur yang benar. Misalnya kita mau mengukur panjang benda, cari dulu meteran. Kalau sudah dapat meteran, ukurlah dengan alat namanya meteran, maka hasilnya akan sesuai. Di Jakarta diukur pakai meteran, lalu kemudian daerah Jawa diukur pakai meteran, sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi diukur pakai alat meteran, sampai ke luar negeri diukur pakai meteran. Hasilnya sama nggak? Sama, karena alat ukurnya akurat, benar. Tapi kalau ngukurnya pakai jengkal, hasilnya sama nggak? Kita ngukur panjang meja ya, pakai jengkal. Saya sama Ustaz Suudi ngukur bareng. Saya menggunakan jengkal tangan saya, ya, beliau menggunakan jengkal tangan beliau. Ya. Lewat ukuran beliau itu 5 jengkal persis. Pakai ukuran jengkal tangan saya 5 jengkal lebih sedikit. Beda kan?
Nah, menurut Pak Ustadz Suudi benar apa enggak? Benar menurut beliau, tapi menurut saya salah. Ya. Menurut saya salah. Yang benar menurut ukuran tangan saya, tapi ukuran tangan saya menurut beliau salah. Nah, itu namanya kebenaran menurut manusia. Nah, seperti sekarang yang sedang viral ya, di daerah Jawa Timur, ada seorang dosen yang dia punya tanah ya. Tanah itu sudah dibeli, sebagian sudah diwakafkan untuk jalan, tapi kemudian diviralkan oleh tetangganya ya, karena tetangganya menganggap ini Pak Haji ini zalim ya. Akhirnya menviralkan ya. Terus diviralkan sehingga seolah-olah yang benar itu siapa namanya, ada yang kenal Sahara apa siapa namanya, lagi rame ini ya, yang punya rental mobil itu ya. Nah, seolah-olah yang salah adalah Pak Haji siapa namanya itu, yang mantan dosen ya, UIN Surabaya. Nah, Pak Haji Tukiran Pak Haji Tukirannya mengong lagi. Nah, iya. Ya Allah. Disebut orang Rasul lagi ngelamun. Nah, iya. Ya Allah. Nah, usut punya usut, ternyata yang benar Pak Haji Muslimin apa namanya itu ya, Kiai Haji Muslimin atau Kiai Haji Tamim gitu ya. Yang salah justru si Sahara. Nah, ini contoh. Kenapa? Karena orang menggunakan alat ukur masing-masing, hasilnya pasti akan berbeda. Saya selisih sama Pak Ustadz Suudi, saya manggil Pak Ustadz Marsono, Pak Ustadz coba diukur dah pakai tangan Bapak, hasilnya beda lagi. Masya Allah. Nah, itu dia. Maka semua itu ada alat ukurnya masing-masing. Dan alat ukur kebenaran adalah kitab suci Al-Quran. Ini udah contohnya gampang begitu, pakai jengkal aja. Al-Quran adalah kitab suci mufassalan yang telah rinci. Bahasan-bahasan semua ada dalam Al-Quran. Baik itu membahas tentang hukum, membahas tentang kisah-kisah masa lalu yang dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah yang ada, ataupun riwayat-riwayat yang akan datang. Karena Al-Quran itu membahas masa lalu, membahas kekinian, dan membahas yang akan datang. Sebab Al-Quran sebagai sibghat Allah, sebagai celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibgha. Siapa yang celupannya lebih bagus? Nggak ada kecuali Allah. Al-Quran itu sebagai hablullah, tambangnya Allah, talinya Allah. Kita jalan, mati lampu, pegangan tambang, biar kata terunuan, apa terunuannya? Ya, terunuan, ya, pelan-pelan. Nanti akan sampai pada tujuan. Karena apa? Pegangan tambangnya Allah. Tapi kalau pegang tambang yang lain, bisa jadi belok. Bisa jadi belok. Nah, Allah sedang menjelaskan ya, kepada Rasulullah SAW, lahiriahnya kepada Rasulullah, hakikatnya kepada kita. Kalau kita sudah menemukan kebenaran lewat Al-Quran, sudah menemukan jalan kebenaran lewat kitab suci Al-Quran, maka jangan mencari kebenaran lewat yang lain. Kalau kita sudah mendapatkan kebenaran mengukur panjang benda lewat meteran, maka jangan pakai alat ukur yang lain. Pasti hasilnya akan salah, akan beda. Nah, kenapa orang-orang itu tidak mau menggunakan alat ukur kebenaran lewat Al-Quran? Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika. Orang-orang yang dulu pernah aku berikan Alkitab,
Orang dulu itu yang dikasih kitab siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi dikasih kitab namanya kitab Taurat. Orang Nasrani dikasih kitab namanya kitab Injil. Mereka dulu telah diberikan kitab suci oleh Allah, dan dalam kitab suci mereka ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, bahwasanya kitab suci Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah secara nyata, dan itu ada teksnya dalam catatan kitabnya orang Yahudi maupun catatan kitabnya orang-orang Nasrani. Misalnya kalimat wa rasulan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nanti kata Nabi Isa itu, nanti akan datang seorang rasul, mereka datang sesudahku, namanya Ahmad. Allah memberinya nama Ahmad, kemudian kakeknya Sayyid Abdul Muttalib memberinya nama Muhammad. Muhammad orang yang terpuji, Ahmad terpuji, sangat terpuji. Tetapi kemudian mereka tidak menerima keterangan yang telah sampai kepada mereka lewat kitab suci mereka. Lewat kitab suci mereka, mereka tidak menerima kebenaran risalah agama Islam, kebenaran riwayat akan datangnya seorang nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai minal yahud wan nasara, yaitu golongan orang Yahudi, orang Nasrani, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi, mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah secara nyata. Ay bima indahum minal bisyarati bika minal anbiya'il mutaqaddimin, yaitu yang telah ada dalam kitab-kitab mereka tentang kabar gembira akan kedatanganmu wahai Nabi Muhammad, minal anbiya'il mutaqaddimin, dari para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi sudah ada informasi, informasi nanti akan ada seorang nabi terakhir, Nabi Muhammad, itu sudah ada dari mereka. Pertama tentang kebenaran riwayat akan datangnya seorang rasul terakhir itu sudah ada. Lalu kemudian berita bahwa akan ada kitab suci sebagai pelengkap dari kitab-kitab suci yang sebelumnya itu sudah diterangkan. Tetapi sebagian besar mereka menolak, tidak mengikuti ajaran Islam, risalah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka telah diberikan kitab suci. Mestinya kan misalnya satu sekolahan ini guru lama sudah menyampaikan bahwa saya bulan depan akan pensiun. Nanti sesudah saya pensiun akan ada guru pengganti saya namanya Pak Muhammad. Orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah, nanti ikuti saja. Beritanya sudah sampai lewat kitab sucinya. Tapi begitu Pak Muhammad datang, menjadi pengganti guru yang sudah pensiun, ternyata muridnya nolak, nggak terima. Kira-kira begitu dan gampangannya, gambarannya begitu. Karena itu Allah menjelaskan fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu masuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Jangan sekali-kali ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Qur'an lalu kita menerjemahkan, kemudian ada keraguan dalam diri kita tentang ayat itu dan terjemahannya, itu berarti akal kita yang belum sampai, otak kita yang tidak sampai, pengetahuan kita tidak sampai pada tujuan dalam ayat ini. Maka kita
harus minta dibacakan orang lain yang lebih mengerti dari kita, sehingga kita tidak salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Seperti misalnya di Al-Quran itu disebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Surat apa itu? Wadduha, ya. Ada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Kalau diartikan secara tekstual, wa wajadaka, dan Allah mendapatimu dhallan, tersesat, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Pertanyaan kemudian, apa mungkin Rasulullah pernah tersesat? Mungkinkah Rasulullah pernah tersesat? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Bagi orang lain bisa, tapi bagi seorang Rasul, Rasul itu maksum, terpelihara dengan baik. Dari semenjak lahirnya sampai meninggalnya, itu tidak ada keburukan sedikit pun. Itu semua Rasul. Apalagi Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, itu namanya maksum, dipelihara. Zaman Rasulullah di Mekah, anak-anak kecil di Mekah, kalau hari-hari sesajian berhala Mekah, lalu kemudian sesajiannya itu buat rebutan orang makan, ya kayak di Indonesia itu kan kadang-kadang itu ya, sesajian begitu rapi aja, tempangannya buat rebutan itu. Itu Rasulullah tidak tertarik kepada hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dirawat oleh malaikat. Terhadap perbuatan musyrik itu tidak melakukannya. Bahkan Rasulullah menyampaikan, "Wulidtu, aku dilahirkan bukan dari kalangan orang-orang yang senang berperang, dan aku dilahirkan bukan dari keturunan orang-orang yang berbuat zina." Jadi itu kejelasan tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau Rasulullah yang diperingati kelahirannya. Kalau kita nanti kalau udah mati, yang diperingati apa ya Pak? Kematiannya. Kenapa beda? Rasul yang diperingati kelahirannya. Kalau kita yang diperingati kematian kita. Kenapa beda? Padahal kita umat Rasulullah. Sebab kalau memperingati kelahiran Rasulullah, itu semua bisa dicontoh dari diri pribadi Rasulullah. Akhlaknya nggak ada yang buruk dari semenjak lahir sampai meninggal dunia. Nah, kalau kita diperingati dari lahir kita sampai kematian kita, bagaimana akhlak kita? Ada buruknya nggak? Ada baiknya nggak? Ada. Buruknya banyak apa dikit? Nah, gitu. Maka beda. Ya, beda. Jadi kenapa Rasulullah diperingatin kelahirannya? Ya, karena salah satunya bahwa Rasulullah itu maksum, orang yang terpelihara dari dosa. Dari lahir sampai meninggal dunia. Rasulullah belum ada syariat Islam. Diajak dagang, ya, menjadi karyawannya Khadijah binti Khuwailid, ya, yang menemani namanya Maisarah. Maisarah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, Maisarah zaman Rasulullah laki-laki, Maisarah zaman sekarang AWW. Maisarah, ya, 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 ada kan filmnya. Saro, I love you gitu ya, mantra ya. Ya. Nah itu Maisarah melihat keanehan-keanehan dalam diri Rasulullah. Padahal saat itu belum menjadi seorang Rasul, belum mendapatkan risalah Al-Quran. Tentang kejujurannya, tentang bicara dalam dagangannya, sungguh luar biasa. Berarti Rasul itu tidak pernah melakukan kesalahan. Maka Rasul itu namanya maksum, terpelihara, dipelihara oleh Allah. Kalau kita namanya apa? Kalau kita namanya mahfuz.
mahfuz. Ini kita sedang berbuat baik, itu kita itu dijaga oleh malaikat supaya kita berbuat kebaikan. Kalau dijaga itu bisa teledor nggak? Kalau dijaga bisa teledor. Tapi kalau dipelihara nggak ada teledornya, Pak. Namanya dipelihara, dirawat dengan baik. Kalau kita dijaga itu bisa teledor. Buktinya pulang ngaji belok-belok misalnya gitu. Ini contoh. Karena itu fala takunanna minal mumtarin. Kita tidak boleh ragu terhadap kebenaran ajaran Islam, tidak boleh ragu terhadap kitab suci Al-Qur'an. Ya seperti tadi. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Kalau diartikan tekstual, Allah mendapatimu tersesat, lalu kemudian kamu diberikan petunjuk. Tapi maknanya tidak demikian. Ya. Allah mendapatimu oleh perjuangan yang berat. Ya. Allah mendapatimu melakukan perjuangan yang berat. Fahada, maka kemudian diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dakwah bukan diterima, dakwah bukan disuguh makanan minuman, dakwahnya disuguhnya ditimbuk pakai batu. Nah itu kan berat. Ya, kalau pendakwah sekarang mah enak, ya datang dihormati, ya, duduk diberikan penghormatan, dikasih makanan minuman yang lezat, yang enak, ya, pulangnya ya desa ngoni, nggak enak. Rasulullah dulu dakwah nggak begitu, nggak ada yang ngamplopin. Jadi amplop itu bid'ah itu. Karena zaman Rasulullah nggak ada. Masya Allah. Ya Allah, amplop bid'ah, isinya nggak bid'ah ya. Amplopnya bid'ah, buang aja amplopnya. Masya Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Kita nggak boleh ragu terhadap Al-Qur'an. Sedikit pun nggak boleh kita ragu. Kalau kita membaca, menerjemahkan tidak paham, maka datanglah kepada orang yang paham, minta penjelasan yang pasti. Karena Al-Quran ada tafsirnya. Satu tafsir belum komplit, ya, baca lagi tafsir yang lain. Satu tafsir lagi belum puas, baca lagi tafsir yang lain. Karena nanti ulama-ulama dalam mentafsirkan Al-Quran itu memiliki spesialisasi tersendiri. Kok bidangnya dalam hal fikih, nanti pembahasan tentang fikih itu luas. Bidangnya dalam hal sejarah, pembahasan tentang sejarah luas. Maka saya yang namanya tafsir itu saya banyak, ya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Munir, ada tafsir ini kitab Ibnu Katsir, ya, ada lagi Fi Dhilalil Quran, ya. Ya, tinggal mau baca apa enggak. Ada yang mudah dibaca, ya, karangan Dr. Quraisy Shihab, namanya Tafsir Al-Misbah, pakai terjemahan bahasa Indonesia, gitu. Nah itu semua dalam rangka memahami tentang Al-Quran, supaya kita tidak salah dalam memahami Al-Quran. Ada ustadz ceramah, wahai anak muda, kalian salah-salah nggak apa-apa, dosa-dosa nggak apa-apa. Dulu Rasulullah aja masih muda melakukan kesalahan. Dalilnya ini, wa wajadaka dhallan fahada. Ente yang tersesat. Nggak boleh itu begitu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka kata Rasulullah, la asyakku wa la as'al. Aku tidak pernah ragu terhadap Al-Quran, dan aku tidak pernah minta penjelasan kepada Allah tentang ayat-ayat daripada Al-Quran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul 'alim. Wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurna kalimat Tuhan. Al-Quran sudah sempurna, ya. Agama Islam agama yang paripurna, ya.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ketika kita baca di surat Al-Maidah, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah aku tutup nikmatku untukmu karena sudah sempurna. Ya. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho kalian mengikuti ajaran agama Islam. Jadi kebenaran itu sudah ditutup lewat Al-Quran, maka tidak ada lagi akan kebenaran-kebenaran daripada yang lain. Qala Qatadatu, berkata Imam Qatadah, sidqan fima qala wa adlan fima hakama. Benar yang ada dalam Al-Quran, fima qala, dari apa yang sudah diucapkan, yang diucapkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran seluruhnya benar. Wa adlan, dan adil fima hakama, adil lewat Al-Quran terhadap hukum-hukum. Wa yaqulu sidqan fil akhbari wa adlan fit talabi, dan dikatakan pula Al-Quran benar dalam khobar-khobar, dalam riwayat-riwayat, berita-berita, sejarah-sejarah masa lampau. Wa adlan talabi wa adlan fit talabi, dan keadilan dalam memerintahkan. Fa kullu ma akhbara bihi fa haqqun, maka tiap-tiap informasi yang didapat dari Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Tidak ada kesalahan ya, lewat informasi Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Itu di surat yang lain, yaitu Al-A'raf 157. Al-Quran yang menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari melakukan kemunkaran. Wa yahillu lahumut thayyibat, menghalalkan kepada mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan membuang beban-beban bagi mereka, belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Itulah kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi hakim yang paling adil. Kata Allah, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Apakah ada hakim yang adil selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak ada. Wa huwas sami'ul alim, Allah dan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.